Salah satu akhlak yang mulia dalam Islam adalah bagaimana seseorang muslim menjaga interaksinya yang baik sesama manusia. Dan itu cukup banyak tentunya dalam berkomunikasi, dalam bertransaksi jual beli, dalam bertetangga, dalam berkerabat, ya, cukup banyak dalam bersama warga negara misalnya. Muslim sama muslim dengan muslim yang lain, sama muslim dan orang-orang non-muslim, semua sudah ditata dengan rapi. Di antaranya adalah interaksi dengan orang-orang yang bertamu di rumah kita. Nanti kita akan bahas teman-teman sekalian dua sisi, yaitu bagaimana seseorang muslim selalu gembira dan menyambut tamunya dengan baik, dan bagaimana juga tentang masalah orang yang diundang oleh saudaranya yang lain sehingga dia menjadi tamu. Ini tentu masing-masing punya adab dan tata krama yang harus kita fahami. Nah, intinya sebenarnya adalah memuliakan tamu itu bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan memberikan pahala yang melimpah dan besar. Kita akan coba dengarkan apa yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab 94 ini, bab memuliakan tamu. Beliau mengangkat dalil pertama surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 27 yang berbunyi, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Sudahkah sampai kepadamu hai Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim dalam kurung para malaikat yang dimuliakan. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempat Ibrahim lalu mengucapkan salam. Ibrahim pun menjawab salam orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pun Ibrahim pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk dalam kurung yang sudah dibakar, lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, silahkan kalian makan. Ayat ini, teman-teman sekalian, menceritakan tentang seorang nabi yang mulia, tidak asing lagi namanya, hampir seluruh manusia mengetahui tentang nama ini, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mendapatkan julukan Abul Anbiya, ayahnya seluruh nabi-nabi, karena setelah Nabi Ibrahim alaihissalam yang datang menjadi nabi keturunannya, ya, mulai dari Yaqub, Ishak, Yaqub, kemudian Yusuf, terus turun-temurun, ya, dari keturunan Nabi Yaqub ini atau Nabi Ishak, ya, yang dikenal dengan Nabi-Nabi Bani Israel. Nama Nabi Yaqub adalah Israel. Kalau Israel itu dikenal dengan Bani Israel, keturunan Nabi Israel. Maksudnya Nabi Yaqub alaihissalam. Maka Nabi Yaqub memiliki keturunan Nabi-Nabi, gitu kan, sampai datangnya Musa, Daud, Sulaiman, Isa, dan itu cukup banyak, Ayub, Zakaria, Yahya. Ya, intinya ditutup dengan Nabi Isa alaihissalam dari turunan Nabi Yaqub. Kemudian datang setelah itu dari keturunan yang lain, Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS. Ini keturunannya yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi semua ini adalah keturunan para nabi-nabi. Dan Nabi yang mulia ini, Nabi Ibrahim AS, dikenal dengan Nabi yang hanif, Nabi yang lurus sekali keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betul-betul sempurna dalam mengerjakan perintah-perintah agama. Sampai amalan-amalan beliau banyak dijadikan sebagai syariat untuk anak keturunannya nabi-nabi yang datang setelahnya. Kita tahu di saat kita sedang tawaf di Ka'bah, yang membangun Ka'bah adalah Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam. Maka selama orang tawaf di sana, orang beribadah di sana, dan sekarang seluruh umat Islam menghadap kiblat ke sana, maka Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam panen pahala tersebut. Sebagai tanda kalau memang Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bekas telapak kaki beliau setiap kali mundur ke belakang pada saat setelah menata batu-batu Ka'bah, ingin melihat bangunan sudah rata atau belum, beliau mundur dan di situ ada jejak kakinya, dikenal dengan maqam Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan salah satu syariatnya salat di belakang maqam Ibrahim 2 rakaat selepas tawaf. Ini juga ibadah yang akan dipanen pahalanya oleh Ibrahim AS dari semenjak beliau sampai siapapun orang beriman yang datang untuk mengerjakan salat di belakang maqam Ibrahim. Begitu juga dengan
sa'i yang berjalan antara Safa dan Marwah, di mana beliau meletakkan istrinya Hajar dan Ismail alaihissalam, dan Hajar bolak-balik untuk mencari air. Tentu ini karena Ibrahim AS mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar istri dan anak ditaruh di sana. Maka Ibrahim dan Hajar alaihissalam panen pahala semua orang yang sa'i. Ibrahim AS karena mengerjakan perintah Tuhannya yang menyuruh membawa istri anaknya ke sana, dan juga ya, Hajar yang berlari antara Safa dan Marwah untuk mencari air pada saat itu. Ya, itu juga dengan sembelih, ya, di mana kita tahu di Idul Adha nanti sebentar lagi kita akan masuk, insya Allah ada ibadah kurban. Maka itu juga kasusnya karena Ibrahim alaihissalam ya sempat mau menyembelih atau melihat dalam mimpinya sebagai wahyu dari Allah menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, dan beliau patuh. Dan Allah puji dalam Al-Quran bagaimana dia telah membenarkan mimpi yang datang kepadanya, karena mimpi semua nabi-nabi adalah wahyu. Juga menjadi syariat penyembelihan hewan. Dari masa itu berapa miliar hewan yang sudah disembelih dan akan terus disembelih di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Ibrahim alaihissalam akan panen pahalanya. Dan sekian banyak keutamaan Nabi yang mulia ini, di antaranya adalah beliau juga punya julukan lain Abu Dhifain, atau ayahnya para penyambut tamu. Ya, beliau sangat suka sekali dengan tamu. Nah, disebutkan ceritanya adalah di antaranya surah Az-Zariyat tadi ini. Bagaimana waktu Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu, ya, dan tepatnya waktu itu malaikat-malaikat yang menjelma jadi manusia. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke rumah Ibrahim alaihissalam untuk menyampaikan berita gembira kalau istrinya yang pertama Sarah akan hamil pada saat itu dan melahirkan Ishak alaihi wassalatu wassalam. Dan juga sekaligus akan malaikat-malaikat ini akan diutus ke negeri di sebelah Palestina, tepatnya Jordania kalau kita sekarang, untuk menghancurkan kaum Lut. Nabi Lut adalah ponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga menjadi nabi di lokasi dakwah yang berbeda, ya, walaupun berseberangan cuma sebuah lembah antara Palestina dengan Jordania. Maka pada saat itu salah satu ciri yang disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat surah Az-Zariyat ini, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pakai tanya siapa mereka. Begitu bertamu mengucapkan salam saja, maka tanpa basa-basi lagi beliau langsung pulang menuju ke belakang rumahnya, membakar daging sapi, ya, atau menyembelih sapi, kemudian membakarnya dan langsung menghidangkan buat tamunya walaupun belum dikenal. Selama sudah masuk dalam rumah menjadi tamu, maka segera dihidangkan. Nah, ini satu sifat yang luar biasa. Sampai disebutkan dalam sebuah athar yang pernah sampai kepada kami, yang kami pernah dapatkan, Ibrahim alaihissalam kalau dihidangkan makanan oleh istrinya, maka beliau tidak pernah makan sendirian. Beliau buka pintu rumahnya, lalu beliau panggil siapa saja yang ada lewat depan rumahnya untuk makan bersama beliau. Saking senangnya dengan tamu, ya. Subhanallah, kita bisa lihat, ya, tamu ini tidak dikenal. Bagaimana dengan sebagian orang di antara kita, semoga Allah berikan hidayah. Mungkin makanan itu kesukaan dia, kemudian dimakan oleh anaknya. Dia bisa marah gara-gara anaknya makan misalnya. Padahal sebenarnya anaknya punya hak juga untuk makan gitu. Apalagi kalau masih kecil, dia tidak mengerti misalnya. Ikhlaskan. Mungkin pasangannya yang makan. Berapa banyak suami yang marah sama istrinya hanya karena makanannya dimakan sama istrinya misalnya. Atau istrinya marah karena yang dia beli dimakan oleh suaminya misalnya. Ya, itu kan, atau dimakan oleh saudaranya, ya, atau dimakan oleh pembantunya. Ikhlaskan kalau sudah dimakan, berarti memang rezekinya dia. Ya, orang yang membiasakan diri untuk selalu berbagi dengan orang lain, ini akan membuat nanti akhirnya jiwanya itu sangat dermawan, dan dia hanya selalu ingin berbagi dan tidak pernah merasa kehilangan apapun kalau ada yang hilang darinya dari urusan dunia ini. Begitu yang terjadi pada kaum salafus saleh dulu, para sahabat ridwanullah alaihim. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah menceritakan tentang kata mereka, aku telah bertemu dengan satu kaum, maksudnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, yang mereka tidak pernah sama sekali merasa rugi dengan hilangnya hal-hal yang berhubungan dengan urusan dunia ini. Jadi mereka tidak peduli, selama itu adalah di jalan Allah, mereka akan berkorban. Dan bagaimana kaum Ansar ridwanullah alaihim disebutkan dalam surah Al-Hasyr, mereka sangat gembira menyambut saudara-saudara mereka muhajirin yang datang dari Mekah, dan Allah mengatakan yuhibbuna man hajara ilaihim, ya, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala muslim walau kana bihim khasasa. Mereka sangat suka dengan orang yang hijrah, pendatang, pribumi, sangat suka dengan para pendatang ini, ya. Dan mereka juga memuliakan orang-orang yang hijrah itu.